Saya Dr. Binsar Antani Huta Barat atau Pendeta Dr. Binsar Antani Huta Barat mengucapkan selamat Natal kepada semua Anda yang biasa atau aktif mendengarkan video saya ini dan juga kepada Anda yang akan mendengarkan video saya ini. Kiranya kemuliaan Allah dan damai sejahtera di bumi bagi semua kita, demikian juga yang ada di Indonesia. Berita Natal yang terkandung dalam tema Natal secara khusus dari PGI bersama dengan KWI yang menyatakan di dalam Lukas 2 ayat 15 yang berbunyi demikian, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Ada hal penting yang perlu kita tanyakan ketika kita merayakan Natal pada hari ini atau memperingati Natal pada hari ini. Peringatan kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan kemudian penantian kedatangannya kembali. Secara khusus, mulai daripada kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan adalah peristiwa-peristiwa Kristus. Artinya adalah peristiwa-peristiwa yang hanya ada di dalam Kristus. Allah yang menjadi manusia itu, Allah sejati dan manusia sejati. Yesus yang menggenapi rencana Allah, yaitu rencana penebusan Allah, rencana penebusan pengampunan dosa manusia yang dikerjakan Yesus di kayu salib, itu digenapi melalui peristiwa kelahiran di Bethlehem. Peristiwa penggenapan rencana Allah, kehadiran Yesus sebagai manusia sejati, dan kemudian juga mati di kayu salib, merupakan peristiwa penting. Dan itulah sebabnya tema Natal kali ini adalah marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Artinya kita melihat, kita mengingat peristiwa besar, yaitu peristiwa pernyataan kasih Allah terkait penebusan dosa manusia yang dikerjakan melalui kelahiran Kristus di kota Bethlehem. Dan hari ini kita perlu merenungkan apa yang menarik kita pergi ke Bethlehem. Kalau kita melihat di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20, di sana dijelaskan bahwa Kaisar Agustus memerintah supaya orang semuanya melakukan pendataan, ya, sebuah pernyataan ada semacam sensus penduduk begitu. Artinya biasanya adalah untuk menghitung, untuk melihat kekuatan baik militer maupun juga masyarakat ataupun pekerjaan-pekerjaan mereka, dan juga tentunya jumlah penduduk, dan secara khusus juga itu terkait pajak, karena sejak zaman dulu juga ada pajak yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Dan kemudian Yusuf dan Maria datang ke Bethlehem. Kalau kita melihat itu bukan karena dekret daripada Kaisar Agustus atau perintah daripada Kaisar Agustus, tetapi karena Allah memakainya, Allah yang memanggil Yusuf dan Maria untuk ke Bethlehem, menggenapi janji keselamatan yaitu kelahiran Yesus di Bethlehem. Nah, jadi kedatangan Yusuf Maria ke Bethlehem itu adalah digerakkan oleh Allah. Jadi kalau sekarang kita mengatakan marilah sekarang kita ke Bethlehem, pertanyaannya adalah apakah kita seperti Yusuf dan Maria yang digerakkan Allah untuk datang ke Bethlehem, melihat penggenapan penebusan Kristus melalui kelahiran Kristus di kota Bethlehem. Dan kedua juga kita melihat apa yang menggerakkan malaikat itu datang turun ke bumi, dan kemudian bala tentara surga yang menyatakan kemuliaan Allah dan damai sejahtera di bumi bagi mereka yang berkenan kepada Allah. Yang menarik adalah Allah sendiri. Allah yang menjadi manusia itu lahir di Bethlehem. Dan itulah yang menarik malaikat dan bala tentara surga mengagungkan tentang kehadiran Tuhan di kota Bethlehem. Mengagungkan tentang kasih setia Tuhan di kota Bethlehem. Malaikat juga mungkin tercengang bagaimana Allah itu menjadi manusia.
dan untuk menebus dosa manusia. Sebuah hal yang ajaib, kasih setia Tuhan yang luar biasa. Dosa manusia yang harus ditanggung oleh manusia itu ditimpahkan kepada Allah sendiri, yaitu melalui menjadi manusia tidak berdosa. Dan di dalam Yesus yang tidak berdosa, yang mati di kayu salib itu, maka semua dosa manusia ditimpakan kepada Yesus. Maka dengan demikian, kebenaran Yesus menjadi kebenaran kita semuanya. Itu sebabnya dikatakan dengan tegas, ya, oleh karena kasih karunia Tuhan, ya, maka Tuhan mengaruniakan anak yang tunggal. Allah itu mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah sebuah berita agung, penggenapan berita yang agung sekali, sehingga malaikat dan bala tentara surga ditarik ke kota Bethlehem itu, datang ke Bethlehem itu. Bahkan kemudian juga kita tahu juga, ya, gembala-gembala di padang, mereka adalah kelompok-kelompok kecil yang mungkin tidak punya banyak mimpi, tidak punya banyak pengharapan. Yang penting mereka bisa menjalani hidup ini, bisa makan dengan pekerjaan-pekerjaan mereka sederhana. Tiba-tiba mereka mendapatkan sukacita besar tentang keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, pengampunan dosa manusia yang akan dikerjakan, yaitu melalui kehadiran Yesus dalam kehidupan manusia, bersama manusia, yaitu Allah yang menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Dan itu adalah berita yang agung, berita yang besar. Dan itulah yang menggerakkan para gembala itu datang ke Bethlehem. Jadi mereka datang ke Bethlehem karena Allah sendiri yang menggerakkannya. Malaikat datang kepada gembala, memberitahukan berita sukacita, memberitakan kemuliaan Allah, memberitakan damai sejahtera, permusuhan manusia dengan Allah, karena manusia yang tidak mentaati Allah atau memusuhi Allah, tapi manusia berpihak kepada iblis, menuruti kehendak iblis, telah diberitahukan dengan sebuah kabar sukacita bahwa perdamaian telah terjadi. Jadi kelahiran Kristus di kayu salib menyatakan dengan jelas bahwa manusia bisa berdamai dengan Allah karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan karena itulah manusia harus hidup damai dengan sesamanya. Berarti berita Natal adalah berita bagaimana manusia hidup untuk memuliakan Sang Penciptanya. Berita Natal juga merupakan berita supaya manusia hidup bersama dengan sesamanya, dengan kasih. Nah, sekali lagi, kalau hari ini kita mempunyai tema dalam peringatan Natal 25 Desember tahun 2024 ini, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Pertanyaannya adalah, apa yang menggerakkan kita ke Bethlehem? Menjumpai Yesus, menjumpai roti hidup, hidup di dalam Kristus, mengalami pembaharuan Kristus, terus-menerus hidup di dalam Tuhan, sambil menantikan kedatangannya yang kedua kali. Apa yang menggerakkan kita merayakan Natal? Kalau yang menggerakkan kita adalah Allah sendiri, maka kita akan datang dengan sukacita, menyambutnya. Tapi jangan lupa, pada waktu Yesus lahir, ada satu kelompok orang juga yang tidak menyambut karena digerakkan oleh Allah. Peristiwa Natal, peristiwa kelahiran Yesus menjadi ancaman bagi Raja Herodes, karena Yesus dianggap menjadi saingan. Dan kemudian peristiwa mengerikan terjadi. Itu anak-anak usia di bawah 3 tahun diperintahkan oleh Raja Herodes mesti dibunuh di kota di mana Yesus dilahirkan. Karena itu, marilah kita bertanya, apakah kita datang ke Bethlehem, datang kepada Yesus karena Yesus menggerakkan, atau kita justru tidak ingin datang kepada Yesus, datang ke Bethlehem, tapi ingin melawan Yesus, ingin juga melawan kebenaran, ingin melawan keadilan, maka berarti kita akan menghadapi kesulitan hidup. Karena kita berada di dalam, orang-orang seperti itu berarti masih berada dalam belenggu dosa. Hari ini ada kabar baik, bahwa anak yang lahir itu, yang tidak berdosa itu, Yesus yang menjadi manusia itu, mati di kayu salib, menembus dosa manusia.
Berarti manusia berdosa tidak harus menanggung dosanya, karena dia dibebaskan dari belenggu iblis. Marilah datang kepada Yesus. Datang kepada roti hidup itu. Datang kepada Sang Khalik itu. Sang yang Maha Kuasa itu. Pemilik surga kekal itu. Dan hiduplah mentaati Kristus. Membawa damai dalam hidup diri maupun dengan sesama. Sambil menantikan penghakiman yang akan datang, yaitu yang membawa kita semua yang percaya kepada hidup kekal di surga yang kekal. Amin.